Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita memasuki materi selanjutnya. Kita adalah masukkan ke materi statistik ya. Karena yang namanya data science itu identik dengan statistik, itu tidak bisa dipisahkan sebagai bahan dasar kita untuk menguasai data science itu dari statistik lebih dahulu. Nah, ketika kita mendapatkan data ya, minggu kemarin kita sudah mempelajari bagaimana mengakuisisi data, bagaimana kita ngambil data ketika terkumpul diapain gitu ya. Jadi kita butuh pendekatan-pendekatan statistik untuk mengolah data kita. Nah, sini bisa kita lihat ada yang namanya sering ditanyakan di dalam data science itu adalah tentang apa itu teorema batas pusat gitu ya. Itu penting juga untuk dipahami jika Anda untuk konsentrasi di bidang data science. Apa itu teorema limit pusat ya, atau dengan bahasa Inggrisnya adalah central limited theorem ya, menyatakan bahwa bentuk distribusi sampling dari rata-rata sampel selalu cenderung mendekati distribusi normal. Nah, ketika kita mendapatkan data gitu ya, kita coba nanti kita distribusikan, kita gambarkan populasinya atau datanya yang kita dapatkan. Datanya harus kita coba mendekati ke dalam bentuk distribusi normal gitu ya. Nah, contohnya seperti ini nih gambarannya ya. Nah, contohnya seperti ini ada data ada 100 ya. Lihat di sini nih ada observasinya, ada yang kita observasi ada 100, ini adalah frekuensi sebelah sini. Bisa Anda lihat ya. Lihat di sini. Ini penting untuk dipahami ya. Jadi kita tidak bisa terlalu jauh membahas kalau Anda tidak punya dasar di dalam statistikanya gitu ya. Nah, ini yang dikatakan dengan observasi ya, berapa observasi kalau bisa kita katakan itu N ya, atau dengan N gitu ya. Nah, ini adalah frekuensi. Frekuensi adalah seberapa banyak ya, berapa banyak orang di dalam distribusi misalnya N itu gitu ya. Contohnya di N berapa nih? Di N0 berapa nih? Ini 10, 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kurang lebih sini ada 5 ya. 0 sampai 5 ya. Cara bacanya gini ya. 10 enggak, ini berarti 5, 10 gitu ya. Sorry ini jelek. Ini 10, ini 15 gitu ya. Nah, apa yang kita ambil dari sini? Dari gambar ini kita harus bisa baca, jangan hanya digambarkan tapi nggak tahu. Jadi bahwa 0 sampai 5 N-nya itu ada kurang lebih sampai dengan berapa ini? 11 ya. Anggap 11. Berarti ada 11 frekuensi, ada 11 kali gitu ya. Seperti itu harus bisa jawab. Ini namanya distribusi. Nah, tugasnya kita memahami ini distribusi yang ini bagaimana kita akan mendekatkan dia ke dalam distribusi normal ini gitu ya. Seperti ini. Nah, seperti tabel di samping, distribusi cukup jelek. Nah, distribusi yang ini ya, yang di samping ini ya, yang ini kurang bagus gitu ya. Kurang begitu karena ini bukan distribusi normal gitu ya. Karena ini tidak normal ya atau seragam ya, atau distribusi lain yang umum dikenal. Untuk sampel dari distribusi di samping, kita perlu menentukan ukuran sampel yang disebut dengan N. Nanti N berapa gitu ya. Bisa nanti N3, N-nya sama dengan 3, N-nya sama dengan 5 gitu. Itu bisa kita buatkan nanti untuk mengubah data kita ini ke dalam bentuk distribusi normal. Nanti sampai misalnya kita buat sampai N-nya 25, tapi di antara itu mana yang mendekati normal gitu ya. Itu yang kita ambil nanti, yang buat kita data kita itu kita ubah ke sana gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, di sini ya untuk N, ini adalah jumlah pengamatan yang akan kita sampel pada suatu waktu. Misalkan kita mengambil N sama dengan 3. Ini berarti kita akan ada contoh ya, akan ada contoh ya. Ada contoh dalam kelompok 3. Jadi untuk populasi di sampel samping ini, kita ambil contohnya N-nya 3 ya. Ini 1,
2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini contohnya ya. Nah, angkanya berapa? Silakan diambil di sini. Kira-kira menurut Anda dari angka di sini itu mau berapa mau kamu ambil distribusinya. Contohnya gini. Ini kan 5 dia ngambil dari sini ya. Gitu kan? Dari area sini. Ini 20 berarti ngambil daerah sini. 41 ngambil ya area sini. Berarti sini dia nggak diikutkan. Di sini tidak dilibatkan untuk yang ini gitu ya. Kalau yang ini 60 itu kan berarti ngambil dari di sini, lihat. Di sini 17 itu ngambil dari sini, kumpulan dari sini maksudnya. Dari 82 itu ngambil dari kumpulan sini. Berarti yang ini nggak diambil sama dia. Gitu ya. Seperti itu. Silahkan diambil. Kita mencari kecenderungan mendekati distribusi normal gitu ya. Seperti itu. Nah, apa itu teorema limit pusat gitu ya? Batas pusat ya. Nah, ini, jika sampel acak berukuran N ditarik dari populasi rata-rata mu dengan varian theta kuadrat, ya, maka rata-rata sampel X, nih, tandanya ini namanya rata-rata sampel ya. Lihat dengan tanda yang ini nih. Akan mempunyai distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan rata-rata mu dan varians theta kuadrat per N, jadi distribusinya fungsinya adalah ini. Gitu ya. Apa tadi ini? Rata-rata sampel dikurangin dengan mu, rata-rata apa? Mu itu adalah apa? Populasi dari rata-rata populasi ya, rata-rata dari populasi. Theta itu adalah varians. Kemarin udah belajar mata kuliah statistik ya. Kalian sebenarnya sudah memahami, ini akan saya ulang. N ini adalah populasinya gitu ya. Seberapa banyak populasinya diakarkan gitu ya. Nah, akan mendekati atau mengaproksimasi normal standar. Approximately and standard normally. Aproksimasi akan semakin tepat seiring dengan meningkatnya ukuran sampel kita, data yang kita dapatkan. Nah, jadi seorang kita data itu harus paham betul ya, data itu bentuknya seperti apa gitu ya. Ini kalau kita data kita yang bentuknya apa namanya? Data-data yang numerik ya, angka-angka ya. Tapi kalau image beda lagi ya. Image sebenarnya bisa juga kan nanti kita visualkan ya, bisa ya. Jadi nggak hanya tergantung hanya data numerik saja ya. Nah, untuk mendapatkan gambaran mengenai teorema limit pusat, perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut menunjukkan 3 populasi yang berbeda, di mana dari populasi tersebut diambil sampel N-nya sama dengan 2, 5. Tadi kan N-nya itu berapa saja, silakan dibuatkan ya. N-nya 10 sampai 25. Distribusi sampling dari rata-rata sampel juga ditunjukkan pada gambar di sini. Bisa lihat Anda sini. Nah, ini gambarnya. Anda bisa perhatikan. Ini adalah contoh populasi kita. Ini adalah tadi X itu adalah observasi, ini adalah frekuensi ya. Masih ingat tadi ya? Ini adalah observasi, ini adalah frekuensi F ya. Gitu ya. Ini yang terhadap populasi kita yang kita ambil datanya ya. Nah, gitu ya. Nah, di sini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik lain seperti ini trennya. Nah, ini kalau kita buka distribusinya ini. Kita mengharapkan seperti ini, namanya dikatakan distribusi normal. Gitu ya. Ya, paham ya? Terus kita coba kalau N sama dengan 2, ternyata akan berubah seperti ini. Nah, ya. Nanti dirubah lagi seperti ini. Nah, jadi begini distribusinya. Terus lagi kalau N-nya sama dengan 5, ya, berarti seperti ini. Kalau N-nya sama dengan 10, seperti ini. N-nya sama dengan 25, sama dengan seperti ini. Saya tidak dalam membahas di sini caranya bagaimana membuat merubah dari data kita yang kita dapatkan populasi ini menjadi mana yang paling normal distribusinya gitu ya. Nah, di sini saya silakan cari referensi, sangat banyak memberikan contoh langkah-langkahnya persis ya, bagaimana mengubah ketika kita mempunyai data data set ya,
seperti ini. Bagaimana merubah menjadi distribusi normal? Berarti Anda membuat N-nya berapa, ini berapa, dihitung nanti. Ada materinya, saya yakin kita sudah belajar. Nah, ini contohnya kalau N sama dengan 3, yang tadi ya. Ini misalkan kita mempunyai sampel 1000 gitu ya. 1000 data gitu ya. Nah, ini kita dapatkan distribusinya gitu ya. Ini observasi adalah frekuensi gitu ya. Kalau jika mean distribusinya adalah N sama dengan 3 gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ya kurang lebih seperti ini kan. Nah, gini kan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau N sama dengan 10, nah ini gambarnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti sini, seperti yang bisa kita lihat, tentu terlihat unimodal ya. Unimodal itu punya hubungan, meskipun belum tentu normal. Jika kita mengulangi proses yang sama dengan ukuran sampel yang lebih besar, kita harus melihat distribusi sampling, mulai menjadi lebih normal. Mari kita ulangi proses sama lagi dengan N-10. Berikut distribusinya, ini distribusinya. Yang N10 itu inilah distribusinya. Kalau N sama dengan 3, inilah distribusinya gitu ya. Seperti itu. Mana yang paling normal gitu ya. Nah, ini kadang sering jadi unimodal gitu ya. Unimodal tadi kan seperti yang saya bilang di sebelumnya tadi kan ada kita punya populasi. Kita ambilkan ketika N-nya berapa itu kan ada sebagian lagi tidak kita buat distribusinya gitu kan. Jadi sebenarnya itu distribusi itu kan dibilang sini belum tentu normal gitu ya. Karena eh, dia unimodal masih punya keterikatan dengan data yang lainnya yang kita belum visualkan gitu ya. Seperti itu. Nah, terus sampling. Kalian seorang data science harus tahu yang namanya sampling, apa itu sampel ya. Jadi sampling itu adalah ya teknik analisis statistik digunakan untuk memilih, memanipulasi ya. Ada 3, memilih, memanipulasi, dan menganalisis subset yang representatif dari titik data untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam kumpulan data. Ini sampling itu loh. Contohnya kalau kita mempunyai data yang besar, gitu ya, kita mau ngambil samplingnya bagaimana caranya? Harus tahu tekniknya bagaimana. Sama juga ketika Anda mau dengar, ketika ada jajak pendapat gitu ya, survei gitu ya, dari populasi Indonesia 200 juta pemilih, tapi mereka hanya ngambil 2.000. Bagaimana cara mengambil distribusi datanya? Di situ yang dikatakan dengan sampling gitu ya. Jadi mereka menggunakan teori sampling, membuat samplingnya, ngambil 2.000 orang, tapi untuk mewakili 200 juta penduduk. Dan itu akurasinya sangat baik. Gitu ya. Dan itu harus tahu kita. Karena itu salah satu data ilmu data yang harus kita kuasai. Kalau kita nggak kuasain, gimana kan nanti kita memodelkan menggunakan algoritma gitu ya. Datanya sendiri kita tidak paham persis gitu ya. Kalau kita menggunakan datanya jutaan, 200 juta data, komputer kita nggak siap. Apa solusinya? Mencari sampling yang paling gampang gitu ya. Seperti itu. Jadi sini lanjut lagi ya. Dari kumpulan data yang besar ya dan sedang kita kerjakan atau diperiksa. Hal ini memungkinkan para data science ya, pemodel prediktif ya, dan analisa data lainnya untuk bekerja dengan sejumlah kecil data yang dapat dikelola tentang populasi statistik untuk membangun, menjalankan model analitik lebih cepat sambil tetap menghasilkan temuan yang akurat. Nah, ini nih tugas kita, gitu ya. Jadi ketika punya data besar, ini gimana kita mengelolanya, gitu ya. Seperti itu. Nah, pengambilan sampel dapat sangat berguna dengan kumpulan data yang terlalu besar untuk dianalisa secara efisien, secara penuh. Misalnya, dalam aplikasi atau survei analitik data besar, mengidentifikasi dan menganalisis sampel
yang representatif lebih efisien dan lebih hemat biaya daripada mensurvei keseluruhan data atau populasi. Pertimbangan penting, bagaimanapun adalah ukuran sampel data yang diperlukan dan kemungkinan memperkenalkan kesalahan sampling. Dalam beberapa kasus, sangat sama dalam kasus, sampel kecil dapat mengungkapkan informasi paling penting dalam kumpulan data. Jadi sampel itu memberikan informasi penting dari kumpulan data kita gitu ya. Pada orang lain, menggunakan sampel yang lebih besar dapat meningkatkan kemungkinan secara akurat mewakili data secara keseluruhan. Meskipun peningkatan ukuran sampel dapat menghambat kemudahan manipulasi. Tapi kan data kalau kita uh, menggunakan data yang besar, berarti kita mempunyai keterbatasan, memperlambat kita untuk mengelolanya gitu ya. Seperti itu. Nah, ada banyak metode yang berbeda untuk menggambarkan sampel dari data. Yang ideal tergantung dari kumpulan data dan situasi. Nah, lihat kumpulan data dan situasi. Sampling dapat didasarkan pada probabilitas. Pendekatan yang menggunakan acak ya, random ya, angka random, angka acak yang sesuai dengan titik dalam kumpulan data untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antara titik yang dipilih untuk sampel. Nah, begitu. Ya, itu paham. Ini Anda bisa jawab nanti kalau Anda seorang mau konsen di data science ya. Terus, apakah variasi pengambilan sampel itu? Nah, ada banyak macamnya. Ya, jadi saya akan membahas untuk data science statistiknya itu 2 kali pertemuan kita. Saya hanya masih sekilas. Silakan nanti sub-sub tema yang ini silakan cari nanti di referensi di buku-buku yang lain, sangat banyak, atau jurnal ya. Nah, apakah macam-macamnya? Yang pertama adalah single random sampling. Perangkat lunak yang digunakan untuk memilih subjek secara acak dari seluruh populasi. Ketika kita mengatakan ada perangkat lunak, berarti kita ngomongin aplikasi ya, sistem ya. Berarti dia akan mencari mana yang diambil datanya secara random, secara acak gitu ya. Itu yang dikatakan simple random sampling. Terus yang kedua adalah ada istilah namanya stratified sampling. Dia bilang sini subset dari kumpulan data, subnya itu ya, kan kita punya set itu ya, set data set. Kita subnya itu di bawahnya itu gitu ya, namanya subset dari kumpulan data atau populasi dibuat berdasarkan faktor umum dan sampel dikumpulkan secara acak dari setiap subkelompok. Sampel diambil dari setiap strata menggunakan metode random sampling seperti single random sampling dan semantic sampling. Jadi dia bilang di sini adalah apa yang bedain kita mengambil dari subset dari kumpulan data yang berdasarkan faktornya umum ya. Tapi sampel itu dikumpulkan masih tetap secara acak pada subkelompok tadi dalam subset tadi. Ya, tapi ini mirip dengan yang pertama tadi nih. Saya bilangin mirip dengan simple random sampling. Nah, seperti itu. Terus pada gambar ini yang di bawah ini lihat ya. Contoh ukuran sampel 6. Kita ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. 2 anggota dari masing-masing kelompok warna kuning, merah, dan biru. Ada 2 kuning, merah, dan biru gitu ya. Dalam contoh sederhana ini, sepertiga dari setiap kelompok, berarti ini sepertiga dari setiap kelompok ini, berarti ada 2/6 gitu ya. Berarti ada, dari mana? Kan kuning 2, merah 2, biru 2 kan, berarti kan 2/6 gitu ya. Gitu. Ini kan ada 6 kan, 1 sampai 6 gitu ya. Nah gitu. Nah, jadi bisa dikatakan setiap kelompok itu adalah sepertiga, atau 2/6, 2/6, dan 2/6 kan. Warna merah, ya merah, kuning, sama biru gitu ya. Nah, jika Anda memilih satu grup yang ukurannya berbeda, pastikan untuk menyesuaikan proporsi. Begitu ya. Jika Anda memilih satu grup ya, yang ukurannya
berbeda pastikan untuk menyesuaikan proporsi. Misalnya, jika Anda memiliki warna kuning 9, 3 merah, 3 biru. Maksudnya itu, jika Anda mengambil sampelnya itu 9 kuning, 3 merah, 3 biru, jadi sampel item akan terdiri dari 3/9, yaitu sepertiga, sepertiga merah, dan sepertiga biru gitu ya. Nah, jadi sepertiga-sepertiga tadi, kan ada 3 tadi. Nah, terus ini contohnya ya, ini yang stratified sampling, yang contoh yang ini. Bisa lihat, seperti itu. Nah, yang cluster nanti ada penjelasan di belakang. Nah, yang untuk cluster, Anda bisa lihat di sini, kumpulan data yang lebih besar dibagi menjadi subset berdasarkan faktor yang ditentukan. Kemudian, pengambilan sampel acak atau random ini, clustering dianalisis. Unit sampel adalah seluruh cluster. Alih-alih mengambil sampel individu dari setiap kelompok, seorang peneliti akan mempelajari bagaimana terhadap seluruh kelompok. Contohnya pada gambar, ada gambar tadi, gambar yang ini ya, gambar yang ini nanti silakan dipahami ya. Gambar yang ini, strata adalah pengelompokan alami berdasarkan warna, kuning, merah, dan biru. Untuk sampel 6 diperlukan sehingga 2 dari strata lengkap dipilih secara acak. Dalam contoh ini terdapat 2 dan 4 dipilih. Nah, gimana? Terhadap 2 dan 4. Nah, ini contohnya diambil nih. Kan ada 2 sama 4 diklasterkan. Gitu loh. Ya. Ini silakan nanti dipelajari ya. Contoh lain juga sangat banyak di online ya. Silakan dipelajari. Saya hanya memberikan ini penting loh ya, poin-poin ini untuk Anda pelajari gitu ya. Terus ada multi-stage sampling. Apa itu? Bentuk sampling cluster yang lebih rumit. Metode ini juga melibatkan pembagian populasi yang lebih besar menjadi jumlah kelompok. Dari yang besar itu kita kelompokkan lagi ya, kita bagi-bagi. Kelompok tahap kedua kemudian dipecah berdasarkan faktor sekunder. Dan kelompok-kelompok tersebut kemudian diambil sampelnya dan dianalisa. Nah, bisa kan secara kata-kata bisa dipahami. Kalau untuk pengambilan sampling sistematis, itu apa? Sampel dibuat dengan menetapkan interval untuk mengekstrak data dari populasi yang lebih besar, misalnya memilih setiap baris ke-10 dalam Springsheet dari 200 item untuk membuat ukuran sampel 20 baris untuk analisa. Ini Anda membuat interval, berapa interval yang mau diambil gitu ya, samplingnya gitu ya. Ini secara sistematis. Kalau misalnya pertamanya 20, selanjutnya 20 dan 20 gitu ya. Jadi tidak bisa kita, oh tahap pertama 20, tahap kedua 10, enggak. Itu harus karena disistematis. Seperti itu. Nah, sampling juga dapat didasarkan pada non-probabilitas. Pendekatan di mana sampel data ditentukan dan diekstraksi berdasarkan penilaian analisis. Karena inklusi ditentukan oleh analisis akan lebih mudah untuk mengekstrapolasi apakah sampel secara akurat mewakili populasi yang lebih besar daripada ketika mengambil sampel probabilitas digunakan. Nah, ini contoh-contoh pengambilan sampling gitu ya dari kumpulan data kita yang besar. Anda boleh menggunakan yang mana. Nah, metode pengambilan sampel data non probabilitas. Kalau yang tadi kan berdasarkan probabilitas yang kita pelajari yang slide sebelumnya. Kalau yang non probabilitas bagaimana? Ini ada namanya convenience sampling. Data dikumpulkan dari grup yang mudah diakses dan tersedia. Terus pengambilan sampel berturut-turut namanya. Data dikumpulkan dari setiap subjek yang memenuhi kriteria sampai ukuran sampel yang telah ditentukan terpenuhi. Proportive adjustmental sampling. Memilih data untuk sampel ya berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kalau dikatakan sampling kuota, memastikan representasi yang sama
dalam sampel untuk semua kelompok dalam kumpulan data dan populasi. Pengambilan sampel acak tidak digunakan. Contohnya ini namanya quote ya. Quote berarti yang ini ya. Untuk quote. Setelah dihasilkan ya, dapat digunakan untuk analisis prediktif. Misalnya, bisnis retail mungkin menggunakan pengambilan sampel data untuk mengungkap pola tentang perilaku pelanggan dan pemodelan prediktif untuk menciptakan strategi penjualan yang lebih efektif. Nah, dari data ini bisa kita ambil untuk bisnis retail, berarti pengambilan sampel itu yang ini data itu mengungkap pola perilaku pelanggan. Nah, kalau untuk kita model prediktifnya adalah untuk menciptakan strategi penjualan yang lebih efektif gitu. Saya paham ya itu ya. Terus ada lagi yang sering tanyakan lagi nanti. Apa perbedaan antara kesalahan tipe 1 sama tipe 2? Nah, ketika kita menafsirkan data itu. Nah, itu penting. Di sini adalah HA true. No, H0 is true, HA is negative. TN. Yes, H0 is false, HA is positive atau TP ini singkatannya ya. Ini sebenarnya true positif, true negatif ya. Nah, kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis 0 benar, tetapi ditolak. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika null. Apa itu? Masih bingung ya? Lanjut lagi, kita bahas lagi. Hipotesis itu adalah salah, keliru atau keliru, gagal total. Nah, seperti ini. Ini hampir mirip dengan ketemu nanti composition metric untuk menganalisis ya, akurasinya. Seperti ini. H0 is true, H0 is false. No reject. H0, reject H0. Berarti kan kalau dia misalnya H0 is true, ininya no reject 0, berarti dia TN. True negatif. Ketika dia H0 is false, salah, ternyata di reject H0-nya, berarti dia adalah true positif. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelas lagi, silakan kita bahas lagi. Nah, kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesisnya 0 besar, sama kayak tadi ya, tetapi ditolak. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika hipotesisnya salah, tetapi tidak ditolak. Nah, paham kan? Bisa pahami? Ketika dia hipotesisnya 0 besar, salah, 0-nya benar, tapi ditolak. Tapi ini 0 salah, berarti ini tidak ditolak. Masih bingung kan? Nanti silakan kita lihat nanti. Pertimbangkan contohnya seperti ini. Saya dituduh melakukan kejahatan. Hipotesisnya 0 adalah bahwa saya tidak bersalah. Itu benarnya gitu ya. Karena kami percaya pada prinsipnya tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Paham? Tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Kesalahan tipe 1-nya akan terjadi di mana gitu ya. Jika saya sebenarnya tidak bersalah, jika saya sebenarnya tidak bersalah, tetapi saya dihukum oleh juri, tapi saya masih dihukum gitu ya, masih dianggap salah gitu ya. Ya. Kalau yang kedua, ya, jika saya benar-benar bersalah, tapi saya bebas gitu ya. Paham ya? Bahas itu ya. Analogikanya yang penting. Nanti juga mengambil keputusan sama kayak gitu dalam data itu. Contoh lain lagi, alarm berbunyi, kebakaran berbunyi, karena saya belum pernah berada dalam situasi di mana alarm kebakaran telah menunjukkan kebakaran. Hipotesis 0 saya adalah bahwa itu adalah alarm palsu. Ya, sini ke tipe satunya gimana? Jika terlepas dari keyakinan saya, karena keyakinan tadi kan bahwa itu alarm palsu, saya berlari keluar dari gedung dengan panik ketika tidak ada api untuk melarikan diri.
Kesalahan tipe 2 adalah jika saya tetap dengan keyakinan saya dan tetap tinggal, tak lama kemudian terbakar sampai mati karena sebenarnya ada api. Nah, itu. Nah, ada lagi nih yang paling mudah dipahami. Dia bilang itu, ini yang false negatif positif ya. Error 1 ya. You are pregnant ya. Dia bilang Anda hamil. Nah, ini padahal ini laki, gitu kan? Nah, terus ini padahal nih kan dia lihat dia nggak hamil kan? Dia bilang kamu hamil, dia bilang gitu kan. Nah, dia bilang ini berarti ini tipe 1 salahnya. Ini tipe 2-nya you are not pregnant, dia tanya, kamu nggak hamil, dia bilang gitu. Padahal udah jelas ya ini kan, itu tipe 2. Itu dikatakan false negatif. Seperti itu. Lanjut, apa itu regresi linear? Ya, apa ini pertanyaan juga ke dalam orang data science yang berhubungan dengan statistik. Apa itu regresi? Apa artinya istilah p-value, koefisien, nilai R kuadrat? Apa pentingnya masing-masing komponen ini? Ini penting yang harus kita bahas. Nah, R kuadrat itu adalah salah satu ukuran dari hasil prediksi kita, gitu ya. Nah, di sini saya membahas tentang regresi linear. Ini nanti kalau kalian juga mau bikin skripsi TA bisa di sini. Bayangkan, Anda ingin memprediksikan harga rumah, itu akan tergantung pada beberapa faktor yang disebut variabel independen seperti lokasi dan ukuran, tahun konstruksi. Jika kita mengasumsikan ada hubungan linear antara variabel-variabel lain dengan harga variabel independen, maka harga kita diprediksi oleh dengan berikut ini. Ini adalah produk apa namanya? Prediksi kita harganya. Ini adalah A, nilai apa namanya? Konstannya, ini adalah koefisiennya ya. Gitu ya. Ini terhadap variabel. Nilai P pada tabel adalah A minimum tingkat signifikansi di mana koefisien relevan. Semakin rendah nilai P yang lebih penting adalah variabel dalam memprediksikan harga. Biasanya menetapkan level 5% sehingga memiliki kerahasiaan 95% bahwa variabel relevan. Ini nanti ada namanya tabel P ya. Nanti bisa dicari nanti. Biasanya dipakai orang itu 5% tingkat kepercayaannya apa? Ini kepercayaannya. Ya, tabel V ya. Ada, silakan dicari nanti. Nah, p-value itu digunakan sebagai alternatif untuk titik penolakan untuk memberikan tingkat signifikansi terkecil di mana hipotesis 0 akan ditolak. Nilai P yang lebih kecil bahwa ada bukti yang lebih kuat yang mendukung hipotesis alternatif. Nah, seperti itu. Nilai koefisien itu adalah menandakan berapa rata-rata perubahan variabel dependen yang diberikan pergeseran satu unit dalam variabel independen sambil menahan variabel lain. Dalam konstanta model, properti pemegang konstanta variabel lain ini sangat penting karena memungkinkan Anda untuk menilai efek dari setiap variabel secara terpisah dari yang lain. Nah, itu yang nilai koefisien yang ini ya. Ini yang p-value. Biar kamu tahu apa sih gitu ya. R kuadrat adalah ukuran statistik yang mewakili proporsi varians untuk variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen atau variabel dalam bentuk regresi. Jadi, sini digunakan orang itu R kuadrat ini adalah mengukur ya variansnya. Proporsi varians ini gitu ya. Seperti itu. Ini silakan kalian udah belajar statistik ya. Ini penting nih dipahami nih, jangan apa asal lewat doang waktu mata kuliah itu ya. Silakan buka lagi. Nanti dihubungkan dengan data yang ada. Nah seperti ini yang akan kita dapatkan. Ini measure-nya, ini adalah prediktifnya. Kalau kita menggunakan regresi linear. Tadi gimana rumusnya? Kalau nggak salah tadi Y sama dengan A plus B X ya.
begitu. Di dalam regresi linear, garis ini ya, lihat nih, garis ini yang lurus hitam ini ada, anggap aja nih lurus ya, yang saya buat ini ya. Ini adalah titik-titiknya. Nah, ini data kita, pola data kita. Kita membuat line prediksi apa namanya? Ya, garis prediksi ya, namanya ini. Nah, ini rumusnya. Yang tadi yang regresi tadi. Nah, bagaimana contoh membacanya gitu ya. Kalau kita mentionnya kita misalnya 40 gitu ya. Misalnya ini nih contohnya mana? Data yang mana? Yang ini 40 gitu. Berarti kan kurang lebih kan sampai di sini lihat. Ya, Anda bisa lihat kan di sini ya titiknya ya. Berarti ini kurang lebih di 40 kan. Kalau di 40 berarti sini juga 40. Kurang lebih begitu. Ternyata ada data itu ketika kita ngomongin data yang ini, ternyata dia di sini posisinya kan. Kalau di 40 contohnya gitu 40, tapi dia juga di prediktifnya berarti 30 gitu kan. Nah, lihat sini biar kalian tahu ilustrasinya saja. Nah, ini ya, anggap aja nih saya lihat, makanya lihat pointer saya. Jangan di skip-skip videonya ya. Gitu. Nah, ini. Nah, berarti hasil dari prediksi kita harusnya kalau 40 itu adalah di 40. Tapi kenyataan data kita yang ada itu adalah di sini. Berarti dia ada selisihnya di sini kan? Ini antara ini kan? Nah, lihat sini. Nah, inilah yang kita katakan dengan error. Ya. Error. Tulisannya jelek ya. Error. Nah, diukur nanti pakai R kuadrat gitu. Atau dengan orang dikatakan residu ya. Katakan nanti ini. Jadi antara hasil prediksi kita harusnya 40, ternyata kenyataannya tidak. Datanya cuma di 30. Itu errornya. Selisihnya itu ya errornya. Kalau misalnya sini antara ini ada 45, di sini anggaplah 45 ya. Contohnya 45. Tulisannya jelek ya. Nah, anggap sini, kan di sini ya, 45 ya. Berarti di sini kurang lebih di sini ya. Anggap aja 43. Tapi kenyataannya di sini. Kita mau memprediksikan data kita harusnya menggunakan ini, ternyata hasilnya di sini. Berarti selisih ini dengan ini adalah errornya. Gitu ya, variansnya. Nah, seperti itu. Nah, penjelasannya gimana? Regresi linear adalah alat yang baik untuk analisis prediktif. Nah, garis ini adalah alat kita menganalisis prediktifnya secara baik, gitu ya. Secara baik dan tepat juga ya. Misalkan, harga rumah tergantung pada segudang faktor, seperti ukurannya atau lokasinya. Untuk melihat hubungan antara variabel-variabel ini, kita perlu membangun regresi linear yang memprediksikan garis yang paling cocok di antara mereka dan dapat membantu menyimpulkan apakah kedua faktor ini memiliki hubungan positif dan negatif atau tidak. Faktor yang mana? Faktor ini tadi ukuran sama lokasi gitu ya. Ini dapat membantu kita mengetahui apakah faktor sekolah di daerah tersebut dapat meningkatkan atau mengurangi nilai real estate-nya. Ini ada faktor lain nggak gitu ya. Jadi itu bisa kita analisis gitu ya. Terus ada asumsi. Nah, ini juga pertanyaan juga untuk mengambil kesimpulan nanti. Ada asumsi yang diperlukan untuk regresi linear. Ini penting yang harus jadi pertanyaan. Ini silakan nanti dibahas ya sub-sub tadi pertanyaan tadi itu pertama maksudnya apa ya? Pokok-pokok yang poin tadi itu yang saya jelaskan itu diperdalam, jangan hanya nunggu dari saya. Ini nanti nggak bakalan selesai materi kita. Sangat banyak sekali ya. Asumsi apa yang digunakan, yang dibutuhkan dalam regresi linear gitu ya? Ada 4 asumsi utama. Apakah ya ada hubungan antara
ada hubungan linear antara variabel dependen dan regresi. Yaitu yang berarti model yang Anda buat benar-benar sesuai dengan data. Kesalahan atau residu, nah error tadi ya, atau residu, sering dikatakan residu juga istilahnya kalau orang statistik. YI sangat dikurangin. Y ini kayak gini ya. Ini bukan nggak begini. Ini saya coret ya. Nih, ini karena saya tulis nggak bisa-bisa. Begini ya. Gitu ya. YI ya. Nah, Y kenyataan diurang dengan Y rata-rata. Ini ya. Dari data biasanya didistribusikan dalam independen satu sama lain. Antara hasil dari kan kita ambil rata-rata mean, antara mean dengan nilai kenyataannya ini yang dikatakan dengan residu itu. Ya. Tadi yang saya contohkan garis tadi, selisihnya tadi itu ya. Gitu. Ada multikolinearitas minimal antara variabel dan penjelasan. Dan homoscedasticity ini berarti varians dari setiap garis regresi adalah sama untuk semua nilai variabel prediktif. Ini silakan nanti diperdalam apakah istilah ini, apakah istilah ini. Tapi 4 asumsi ini penting bagi Anda kalau untuk mau di kasus di regresi linear untuk prediksi data nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Materi kita untuk statistik 1 nanti lanjutkan lagi untuk statistik 2-nya. Untuk mata kuliah ini kita ambil 2 kali pertemuan. Nanti akan next week-nya kita bahas tentang apa itu bias gitu ya. Nanti kita bahas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.